Pemirsa yang berbahagia, kita bersua lagi dalam Bejana Hidup. Pemirsa, apabila kita baca catatan-catatan sejarah tentang masa lalu, rupanya dalam kehidupan ini, orang-orang dahulu sungguh sangat banyak belajar dari kehidupan alam. Belajar dari alam. Mengapa demikian? Rupanya, sejak kehidupan alam dan budaya berkembang, budaya hidup senantiasa berubah dan terus berubah. Mengapa kita sebut dengan belajar dari alam? Mari kita lihat sebagai contoh. Dalam prosesnya, alam selalu merubah kondisi sekitarnya. Ketika hujan turun berketerusan, maka tanah-tanah di perbukitan terasa menjadi gembur. Akhirnya tak mampu menahan beban berat air yang banyak terserap. Akhirnya tanah melakukan keseimbangan. Dia jatuh ke bawah. Kita tidak membicarakan ada korban atau tidak. Terjadilah tanah longsor atau tubing perbukitan yang jatuh ke bawah. Contoh lain, orang-orang belajar dari alam, semisal hujan yang berketerusan itu, akhirnya air yang sangat banyak jumlahnya itu tidak tertampung lagi oleh permukaan bumi. Akhirnya air akan melimpah dan mengalir mencari tempat yang lebih rendah. Konsekuensinya, apapun yang dilalui oleh air bah ini akan terbawa dan tersapu sampai habis. Air yang banyak itu mencari keseimbangan untuk menempatkan dirinya. Banyak juga contoh-contoh lain, semisal kehidupan alam hewan yang saling membunuh satu sama lain. Karena memang itulah siklus kehidupan alam hewan. Sehingga terjadi keseimbangan jumlah satu jenis hewan dengan jenis hewan yang lain. Keseimbangan alam. Pemirsa yang berbahagia, sebagai manusia yang saya sebutkan tadi sudah sangat belajar dari kehidupan alam itu. Ternyata dalam diri kita pun seperti itu. Dalam bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar, di lingkungan kerja, selalu ada keseimbangan yang diperlukan. Pernahkah terbayang oleh kita ketika seorang pimpinan atau atasan menegur atau memarahi staf dan bawahannya, sesungguhnya sang pemimpin itu tadi sedang menempatkan keseimbangan di tempat kerja itu. Namun yang sering terjadi, pemirsa, adalah rasa suka tak suka, senang tak senang dengan keputusan-keputusan untuk keseimbangan itu tadi. Maka biasalah terjadi protes atau hal-hal ucapan yang tidak menyukai keputusan yang telah diberikan kepada bawahan. Hidup dalam budayanya memang senantiasa memerlukan keseimbangan.
Mari kita cari bahan perbandingan yang lain. Ketika pada musim panas, panas luar biasa, orang-orang mengeluh, panas, mencari tempat yang dingin, atau berupaya mendinginkan suasana hati dan perasaannya. Orang mencari keseimbangan. Sebaliknya juga begitu. Ketika musim hujan berkepanjangan, atau pada musim salju, orang merasa kedinginan. Akhirnya berusaha untuk menghangatkan tubuhnya. Apakah itu selimut dan mungkin penghangat ruangan, membakar api, membuat api unggun, dan lain-lain. Keseimbangan hidup. Pemirsa yang berbahagia, dalam konteks kehidupan kita hari ini, ternyata banyak perubahan yang terjadi. Dan perubahan-perubahan itu sekali lagi memerlukan kesetaraan dan keseimbangan bagi kita untuk menerima dan melakoninya. Ada orang yang suka, sekali lagi, ada orang yang tidak suka. Kalau begitu, pemirsa, dalam menjalani hidup kita hari ini dan yang akan datang, perubahan gaya hidup akan tetap terus terjadi. Maka konsekuensinya adalah perbedaan-perbedaan tingkat setara kehidupan ini akan sangat menentukan jalan pikiran kita masing-masing. Sederhananya, ada orang yang mudah menerima, ada sekelompok orang yang harus berpikir dulu baru dapat menerima, ada kelompok lain lagi yang tidak suka dan tidak mau menerima sama sekali. Pemirsa, konsekuensi dari cerita itu adalah resiko. Maka setiap apapun yang kita lakukan dalam mencari keseimbangan itu tadi, ada resiko di belakangnya. Sementara apa risiko itu kita belum mengetahuinya. Biasanya sesudah terjadi, barulah kita mengetahui dan menyadarinya. Pemirsa, semoga bermanfaat dan menjadi bahan renungan bagi kita. Terima kasih telah menyaksikan Bejana Hidup. Salam dari saya, sampai jumpa.